Selamat bertemu. One, two, three, come on! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mad People. Gimana kabarnya hari ini? Dalam keadaan mad mood nggak hari ini? Kita langsung belajar lagi tentang matematika ya. Nah, hari ini aku akan kasih dasar-dasar pengenalan terkait bilangan buat kalian. Ini sebenarnya udah ada pas kita kelas 7 pelajarannya. Tapi buat kalian yang udah lupa tentang materi dasar bilangan ini, siapa tahu ada materi bilangan ini detail-detailnya yang kalian belum tahu. Jadi simak baik-baik, jangan lupa klik like dan juga subscribe-nya dulu. Hari ini kita bahas tentang bilangan, Mad People. Yang kita tahu, konsep dasar dari bilangan itu ada beberapa pembagian atau klasifikasinya. Yang pertama, bilangan itu dibagi ke dalam bilangan rasional dan juga irasional. Apa sih Kak rasional sama irasional? Kalau yang rasional, bilanglah bilangan itu yang masuk akal atau yang biasa kita gunakan sehari-hari. Tapi kalau bilangan yang irasional itu yang tidak masuk akal. Jadi udahlah, nggak usah dipikirin ya, karena tidak masuk akal. Nanti kalau kalian masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, kalian bakal dapat materi tentang bilangan irasional. Selanjutnya yang perlu kita perhatiin bilangan rasionalnya aja. Bilangan rasional dibagi lagi ke dalam bilangan bulat dan bilangan pecahan yang sering kita pakai atau yang kita kenal ya. Kemudian kalau untuk bilangan bulat sendiri itu dibagi menjadi bilangan negatif dan juga bilangan cacah, Mad People. Nah, bilangan cacahnya ini dibagi ke 0 dan juga bilangan positif atau bilangan natural atau bilangan asli yang sering kita kenal 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau bilangan negatif ya udah bilangan min 1, min 2, min 3 dan seterusnya. Kalau di garis bilangan kita punya 0 di tengah, kita akan punya 1 di sini, 2, 3 dan seterusnya. Di sini jadi min 1, min 2 dan seterusnya, betul? Nah, di sini kita bisa klasifikasiin minnya di sini. Ini adalah daerah yang negatif, kemudian nolnya yang netral, dan kita punya area yang positif. Paham ya sejauh ini ya? Kemudian kalau kalian punya angka nih, bilangan yang sering kita kenal, misal bilangannya itu 165,3333, termasuk bilangan nggak? Iya, tapi bukan bilangan bulat, yaitu desimal. Atau dia juga bisa merupakan perubahan bentuk dari bilangan pecahan, Mad People. Jadi kalau kalian menuliskan pecahan, itu bisa dirubah ke desimal atau desimal ke pecahan. Yang harus kita tahu dan sama-sama kita tahu bahwa 1 ini menempati tempat ratusan, 6-nya menempati puluhan, 5-nya menempati satuan. Terus yang di belakang komanya ini apa Kak? Di sini dia menempati 1/10, Mad People. Kemudian yang keduanya atau 2 angka di belakang koma dia menempati 1/100. Dan yang terakhir itu menempati 1/1000 dan seterusnya. Jadi tinggal nolnya aja yang ditambah, Mad People. Gimana cara merubahnya nanti kita juga akan bahas. Nah, untuk kalian yang baru belajar tentang bilangan, kalian tuh harus kenal dulu sama sifat-sifat dari operasi bilangan. Ini di SD sih udah dipelajarin, jadi kakak bahas sekilas biar kalian ingat lagi aja ya. Nah, di sini yang pertama itu sudah pasti komutatif. Komutatif ini berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian, tapi dia nggak berlaku untuk yang pembagian dan pengurangan. Komutatif apa sih Kak? Komutatif itu pertukaran. Komutatif, pertukaran. Berlakunya untuk penjumlahan dan juga untuk perkalian. Jadi kalau misalnya kalian punya A ditambah sama B, hasilnya akan sama dengan B yang ditambah sama A. Misal 1 tambah 2 sama dengan 3. Terus kita punya 2 tambah 1 dibalik, jadinya 3 juga. Gitu maksudnya sifat komutatif. Nah, komutatif yang ini juga berlaku untuk perkalian. Jadi kalau misalnya kalian mengalihkan antara 1 dikali 3 dengan 3 dikali 1, hasilnya akan sama. Paham ya people? Kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif atau pengelompokan. Sifat asosiatif atau pengelompokan ini berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian.
pengurangan. Kenapa? Karena kalau pengurangan itu nanti hasilnya beda. Misal kita punya 3 dikurang 1 sama 1 dikurang 3. Hasilnya akan beda, my people. Paham ya? Jadi, komutatif kita sama asosiatif kita itu berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Di sini, kalau misalnya kalian punya A dikali B dikali dengan C, tapi kalian mengalikan yang ini dulu, yang dikurung, dengan A kali B kali C, tapi kalian mengalikan yang di belakang dulu, hasilnya akan sama. Paham ya, people ya? Nah, gimana sih Kak urutan cara pengerjaan kurung-kurung kayak gini? Di sini aku udah tulis urutan dari pengerjaan operasi. Yang pertama, kalau misalnya kalian ketemu soal panjang gitu, kayak misal 3 kali 6 dibagi 2, kemudian ditambah 8 dikurang 3. Ada kurungnya kayak gini. Gimana Kak ngerjainnya? Nah, di sini urutannya kalian harus cari kurungnya dulu. Kerjakan yang di dalam kurung dulu, my people. Paham? Yang di dalam kurung. Kemudian setelah yang di dalam kurung sudah terselesaikan, kalian cari perkalian atau pembagian. Perkalian atau pembagian. Yang ketiga, kalian cari penjumlahan atau pengurangan yang terakhir dikerjakan. Gak boleh kebalik, itu udah urutan pasti banget. Jadi aku harap kalian udah mulai belajar cara mengerjakan sesuai dengan urutan yang baik dan benar, karena hasilnya akan beda. Nanti kalian salah udah capek-capek ngerjain. Nah, yang ketiga tadi kita bahas sifat distributif atau penyebaran. Jadi kalau misalnya kalian punya A dikalikan dengan B plus C, hasilnya itu akan sama dengan A kali B ditambah A kali C, atau kakak biasa bilangnya itu perkalian pelangi. A-nya main ke B, A-nya main ke C. Jadi A kali B sama A kali C ditambahin. Semoga bisa ya. Nah, yang terakhir kita punya sifatnya itu namanya tertutup. Apa Kak maksudnya tertutup? Nah, jadi tertutup itu intinya adalah kalau misalnya kalian menjumlahkan dua bilangan bulat, misal 3 ditambah 2. Bilangan bulat ditambah bilangan bulat. Hasilnya pasti akan bilangan bulat. Jadi hasil dari penjumlahan kalian itu tetap pada lingkaran tertutup. Atau hasilnya itu masih satu kategori dengan bilangan yang kalian jumlahkan. Gitu, my people. Nah, aku yakin sih buat bilangan bulat tuh kalian udah jago banget pasti. Sekarang kita bahas aja pecahannya. Pecahan itu apa sih Kak? Pecahan itu adalah sebuah bilangan yang tidak habis dibagi, atau dia itu punya bentuk A per B. A per B. Yang A ini namanya adalah pembilang. Yang bawah itu namanya penyebut. Paham ya? Nah, di sini untuk menjumlahkan atau mengurangkan si pecahan, itu syaratnya kalian penyebutnya harus sama. Kalau penyebutnya nggak sama, nggak bisa. Tapi kalau untuk perkalian dan juga pembagian, itu bebas. Kita langsung ke contoh soal aja ya. Misalnya, nomor 1, kita punya yang penyebutnya udah sama. 3 per 5 dikurang 2 per 5. Penyebutnya udah sama, tinggal kita kurangkan 3 sama 2-nya. Berapa berarti? 1 per 5. Paham? 3 dikurang 2, 1 ya. 5-nya tetap. Selanjutnya, nomor 2. Kalau penyebutnya nggak sama Kak, misal kita punya 2 per 3 ditambah 3 per 5. Pernah belajar FPB dan KPK? Coba pakai konsep keripatan untuk mendapatkan kesamaan dari penyebut ini. Contoh, kita punya angka 3 dan 5. 3, kelipatannya 3 berapa aja? 3, 6, 9, 12, 15, terus 18, dan seterusnya ya. Untuk yang 5, kita cari juga. Berapa? 5, 10, 15, 20, dan seterusnya.
Kita cari faktor terdepan yang sama, kita pakai untuk menyamakan penyebutnya. Dari depan nih, kira-kira siapa yang sama? 15. Berarti angka 15 bisa kita pakai untuk jadi penyebut. Terus gimana Kak caranya? Nah, lihat. 3 biar jadi 15 itu harus dikali 5. Berarti yang atas juga dikali 5 dong. Ya enggak? 3 kali 5, 15. 2 kali 5, 10. Selanjutnya, 5 biar jadi 15 Kak. Dikali 3. Berarti yang pembilangnya juga harus dikali 3. 5 kali 3, 15. 3 kali 3, 9. Berarti ditambah 9. Paham ya Math People ya? Berarti kita dapat 19/15. Bentuk pecahan biasa. Tapi Kak, kita juga kenal sama yang namanya pecahan campuran.